pagi. Hari ini saya juga ingin berbagi dengan Anda hal yang saya syukuri. Kemarin sore saya sementara bersiap-siap untuk memasak untuk makan malam. Jadi saya memasak sayur lejet atau labu siam. Sudah saya tumis lalu saya tuangkan kuah cukup banyak karena suami saya suka makanan yang berkuah. Lalu untuk lauknya saya sementara memasak rendang kentang. Jadi sudah saya masukkan semua bumbu-bumbunya, terakhir yaitu saya masukkan santan. Saya buat apinya itu kecil sekali, karena saya ingin itu betul-betul empuk dan juga rasanya gurih. Sambil saya masak rendang kentang ini, saya teringat bahwa saya harus mengajukan pemutusan layanan Wi-Fi. Karena sayang sekali untuk biaya yang cukup besar, tapi kami tidak menggunakannya secara maksimal. Karena suami saya pun di kantornya menggunakan wifi kantor. Dan ketika kami harus keluar rumah melakukan perjalanan, kami membutuhkan internet di jalan. Jadi wifi itu kami putuskan untuk kami akhiri. Lalu saya pun berpikir, oke, saya rasa sebentar saja saya akan ke depan karena telepon rumah ada di depan. Jadi saya putuskan saya akan tinggalkan sebentar masakan rendang kentang ini. Saya kan sudah buat, saya setel apinya kecil sekali. Jadi menurut perhitungan saya akan memiliki waktu yang cukup ketika saya sudah nanti menyelesaikan telepon dengan pihak Wi-Fi. Saya pun kecilkan, saya sudah perhatikan, oke, sudah benar apinya. Saya cepat-cepat pergi ke depan karena telepon rumah dipasang di kantor depan, dekat pintu masuk. Saya mulai memencet nomor telepon layanan Wi-Fi tersebut. Saya telepon karena operator jadi banyak yang harus dipencet. Jika bahasa Indonesia, tekan 1. Untuk berbicara dengan customer service kami, tekan ini. Jadi cukup panjang deretan yang harus saya ikuti jalurnya. Sampailah saya dilayani oleh salah seorang customer service. Saya ajukan bahwa saya ingin melakukan pemutusan layanan Wi-Fi dan juga layanan pendukung lainnya. Lalu berbincang-bincang apa saja yang diperlukan. Tiba-tiba customer service itu bilang, sebentar ya Bu, saya urus dulu. Jadi terdengar dia mengetik-ngetik cukup lama. Karena waktu yang saya habiskan sambil menelpon ini menurut saya sudah terlalu lama karena saya rasa itu sudah mulai gosong. Tapi tidak mungkin saya lepaskan telepon ini karena biaya panggilan itu terus berjalan. Nanti kalau saya putuskan saya telepon lagi, saya malas mengulangi lagi sistem yang begitu panjang tadi. Jadi saya berdoa dalam hati, Tuhan, saya rasa ini waktunya sudah terlewat. Mungkin sudah mulai gosong masakan saya di dapur. Minta tolonglah Tuhan, jika memungkinkan, tolong amankan masakan saya. Karena kalau misalnya dia gosong semua, sayang sekali. Proses untuk memasaknya cukup panjang. Tolonglah Tuhan selamatkan masakan saya. Dalam hati saya berdoa. Sambil saya terus membuat ritme percakapan dengan customer service ini agar cepat ketukannya. Iya mbak, terus lanjut ya mas. Terus jadi saya lebih kooperatif dengan customer service ini. Oke, sudah selesai segala hal yang saya perlukan. Saya pun menutup telepon. Saya cepat-cepat lari ke dapur. Saya perhatikan bagaimana kondisi masakan rendang tadi. Saya lihat ternyata sudah kering atasnya. Lalu saya mau bongkar di dalam panci wajan itu, mau saya bongkar rendangnya. Tapi ada bisikan, Nes, jangan korek sampai di bawah. Kamu ambil saja pelan-pelan sampai kamu rasa itu tidak menyentuh lapisan yang gosong. Karena saya tahu sudah mulai gosong bawahnya tapi wanginya masih aman. Jadi saya pun tidak teledor, saya pun tidak langsung buru-buru aduk-aduk begitu. Saya ambil sedikit demi sedikit, saya sisihkan ke piring sajian. Saya ambil dari atas, lalu tengahnya, hingga bagian dasar. Oh, saya rasakan, oh ini yang kerasnya tidak akan saya korek. Jadi saya ambil yang bagian lembutnya saja, oke? Lalu saya lihat, oh ternyata sudah gosong memang, tapi gosongnya itu tipis sekali. Tidak sampai setengah sentimeter. Jadi sepertinya saya agak terlambat beberapa waktu untuk datang ke dapur. Saya pun mulai penasaran mencicipi masakan yang tadi sudah saya sisihkan, rendang kentang ini.
Saya ambil sendok, lalu saya tiup, saya cicipi. Setelah saya telan, saya bersyukur kepada Tuhan, saya tersenyum, terima kasih Tuhan, masih bisa diselamatkan sekitar 97% dari masakan rendang kentang saya. Saya tahu itu tadi memang kesalahan saya, tapi Tuhan masih berikan saya kesempatan bahwa masakan ini masih dapat dinikmati. Inilah hal yang saya sangat syukuri. Saya ingin Anda pun dapat bersyukur. Mulailah dari hal-hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baik, mari kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita hari ini di tanggal 17 Juni dengan judul Kita memilih menyenangkan Allah, bukan diri kita sendiri. Ayat intinya tertulis di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-29. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Penjelasannya, kalau saja Ia, Kristus, mau berbuat demikian, tentulah Ia dapat menghabiskan waktunya dalam satu dunia yang dijadikannya sendiri dengan bersenang-senang dan berkelimpahan, serta menuntut bagi dirinya semua kepelesiran dan kegemaran yang dapat diberikan oleh dunia kepadanya. Tetapi, Ia tidak memikirkan kesenangannya sendiri. Ia hidup bukan untuk menyenangkan hatinya, melainkan hendak berbuat baik dan mencurahkan berkat-berkat-Nya pada orang lain. Tidak ada pertolongan bagi pria, wanita, atau anak-anak kalau mereka tidak mau mendengar dan menuruti semua kewajiban, karena suara kewajiban adalah suara Allah. Mata, telinga, dan hati akan menjadi tidak dapat dikesankan kalau pria dan wanita tidak mau memperhatikan nasihat ilahi dan memilih jalan yang sangat menyenangkan bagi mereka sendiri. Pria atau wanita yang meninggalkan tempat yang telah diberikan Allah kepada mereka itu, agar supaya menyenangkan kecenderungan hati, lalu bertindak menurut rencana yang dibuatnya, menghadapi kekecewaan karena ia telah memilih jalannya sendiri, ganti jalan Allah. Bapa Surgawi kita adalah penguasa kita, dan kita harus pasrah dengan disiplinnya. Kita adalah anggota keluarganya. Ia berhak mendapat pelayanan kita. Kita tidak boleh belajar untuk mencari jalan sendiri, namun jalan Allah dan kehendak Allah. Manusia banyak menderita karena mereka keluar dari jalur yang ditentukan Allah agar mereka ikuti. Mereka berjalan di bawah percikan api buatan mereka sendiri, dan akibat pasti adalah penderitaan, kegelisahan, dan kesedihan yang seharusnya bisa mereka hindari kalau saja mereka menyerahkan kehendaknya kepada Allah. Jalan manapun yang Allah pilih buat kita, jalan manapun yang Ia tetapkan bagi kaki kita, maka itulah satu-satunya jalan aman. Setiap hari kita harus biasakan penyerahan seperti anak kecil dan berdoa agar mata kita diurapi dengan salep surgawi agar kita bisa melihat petunjuk kehendak ilahi. Kalau tidak, kita bingung dalam pemikiran kita karena kemauan kita tampaknya mengendalikan semua. Dengan mata iman, dengan kepasrahan anak kecil sebagaimana anak yang menurut, kita harus memandang Allah. Mengikuti tuntunannya dan kesukaran akan hilang. Janjinya adalah, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aplikasinya bagi kita hari ini dikatakan mari kita belajar seperti seorang anak kecil. Meskipun umur kita sudah semakin dewasa, tapi biarlah kita menyerahkan kehendak hati kita kepada Tuhan. Karena seringkali pembawaan daging kita ini lemah. Kita seringkali tergiur dengan kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia. Padahal Tuhan berkata bahwa jalan untuk menuju ke surga bukanlah jalan yang lebar, tetapi jalan yang sempit. Karena jalan yang sempit ini menuju kepada kehidupan yang kekal. Mari kita pilih untuk menyenangkan hati Tuhan, gantinya menyenangkan diri sendiri. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi.
dan menjadi pokok doa kita setiap hari mengawali aktivitas kita adalah, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi di atas kehendak kita. Dan biarlah kita boleh menyerahkan sepenuhnya kemana langkah kaki kita agar Tuhan yang menuntun. Karena dengan begitu kita akan terhindar dari begitu banyak masalah. Jika ada di antara Anda yang ingin turut didoakan, mari tuliskanlah usulan doa Anda di kolom komentar di bawah ini, dan Anda pun dapat berbagi dengan kita semua hal yang Anda syukuri beserta dengan kesaksian atas kebaikan Tuhan yang Anda rasakan. Terima kasih banyak. Mari kita lanjutkan pembacaan renungan pagi kita hari esok. Sampai jumpa, tetap jagalah kesehatan kita bersama, agar kita bisa gunakan kesehatan kita ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin.